Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita pagi hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menerang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dialah gunung batu. Dia pada Tuhan kita percaya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupan kita. Dia yang menuntun, Dia yang menyertai. Patutlah kita bersyukur dan berbangga kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Ya, musik memuji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan pagi hari ini. Yuk sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Are you ready? Woo! Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes Lord, kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Amin. Luar biasa. Haleluya. Mari jemaat, kita siap untuk memuji Tuhan. Oh, bisa. The wonders of His love, come now and bless His name. Draw near and give Him
majesty. And now we lift our voices, come on. And now we lift our, shout it out. Woo! Say, for you are great and worthy of all the honor and the glorified, magnified, forevermore. You are great, worthy of all the honor and the praise, glorified, magnified, forevermore. Come, let us adore Him, the wonders of His love. Come now and bless His name, drown it and give Him praise. The heavens declare His majesty. And now we lift our voices, come on. And now we lift our voices and shout it out loud. For you are great, worthy of all the honor and the praise, glorified, magnified, forevermore. You are great, worthy of all the honor and the praise, glorified, magnified, forevermore. Mari saudara, kita bersuka cita pada minggu ini. Minggu terakhir di 2023, kita percaya akan ada terobosan di tahun 2024. Amin saudara, come on we say, come on. I'm not ashamed to clap my hands before you. I owe it all to you. I'm not ashamed to, come on. I'm not ashamed to clap my hands before you. I owe it all to you. I'm not ashamed to shout my praise before you. I owe it all to you. I'm not ashamed, come on. I'm not ashamed to shout my praise before you. I owe it all to you. Kita mau lompat untuk Tuhan. Say, I'm not ashamed to jump and dance before you. I owe it all to you. I'm not ashamed, come on. I'm not ashamed to jump and dance before you. I owe it all to you. Come on, saudara. For you are great, worthy of all the honor and the praise, glorified, magnified, forevermore. For you are great, and worthy of all the honor and the praise, glorified, magnified, forevermore. Mari saudara, kita katakan, you are great, we declare, kita nyatakan, Tuhan kita Allah yang besar, Dia yang layak dipuji dan layak disembah. Yes. Magnified, forevermore. You are great, worthy of all the honor and the praise, glorified, magnified, forevermore. Glorified, magnified, forevermore. We say, glorified, magnified, forevermore. Ya, terima kasih Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Thanks Lord. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berbangga Tuhan punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami selalu menaruh harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang pegang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Yes. Thank you Jesus.
bersama dengan Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan melangkah bersama dengan Engkau. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sungguh ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya penuh padamu Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Mari jemaat, kita naikkan sembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyatakan Tuhan kita Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, serta kami berharap hanya padamu Tuhan. Di tangan-Mu bisa pengharapan, di dalam pengharapan. Yesus kami berserah Tuhan, kami percaya Engkau, kami serah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, segala hormat hanya bagi-Mu, untuk syukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu, atas segala kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami sepanjang tahun 2023. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kami semua. Bapak Saudara, kalau Tuhan tidak menuntun kita, kita tidak akan sampai menginjak di akhir 2023 ini Tuhan. Bapak Saudara, mari kita tutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur. Dengan penuh ucapan syukur. Kalau Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi di tahun ini, kami mengucap syukur atas segala kebaikan. Kami percaya Engkau tetap baik. Kalau Engkau mengizinkan kami mengalami sakit penyakit, biar kami terus mengucap syukur padamu bahwa Engkau akan menyembuhkan apapun sakit penyakit kami ini Tuhan. Kalaupun Kau izinkan kami mengalami masalah-masalah yang berat, pertengkaran terjadi, kami percaya Engkau terus menyertai, Engkau terus baik bagi kami, memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap baik, untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kami semua. Sampai kapanpun Engkau tetap baik. Bapak Saudara, mari kita renungkan segala kebaikan Tuhan di tahun 2023 yang sebentar akan kita akhiri dan kita akan masuk tahun 2024. Mari kita mengucap syukur, kami mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Kami mengingat akan segala perbuatan-perbuatan ajaib. Kami mengingat akan segala semua pertolongan-pertolongan dan kemurahan-Mu di tahun ini. Kami mengucap syukur. Thank you Jesus. Sambil kita merenungkan, mari kita menyanyikan kembali. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, Mari Bapak. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita angkat tangan kita. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, segala kemurahan, segala kasih setia Tuhan, segala pertolongan ajaib Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan.
Kami mengucap syukur hanya kepadamu saja, bahwa Engkau Tuhan yang menuntun kami hari demi hari, sehingga kami bila sampai tiba di akhir tahun ini Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu. Yes, thank you Jesus. Di tahun 2024 biar kami mengawali dengan kuat dan berani. Seperti dalam firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan tegaklah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Saudara, kami mau pegang firman Tuhan ini tuh. Kami mau pegang. Kami mau mengawali memasuki tahun 2024 dengan kuat dan berani. Bahwa kami mau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan ini. Dan kami tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tidak mau melupakan firman Tuhan ini, dan kami mau merenungkannya itu siang dan malam. Dan kami percaya perjalanan kami akan berhasil dan akan beruntung. Dan kami tidak mau gentar, kami tidak mau kecut dan tawar hati. Karena Engkau Tuhan kami, Engkaulah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mau pegang firman ini Tuhan, dan kami mau terus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Bahwa Engkau sudah menyertai kami di tahun 2003, kami percaya Engkau terus menyertai kami di tahun 2024. Kami percaya ada pengharapan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur ke segala kebaikan, segala kemurahan kasih setiamu. Dan kami percaya Tuhan bahwa tahun 2024 adalah tahun di mana Engkau akan membuat kami naik dan tidak turun. Kami mau memasuki tahun dengan kuat dan berani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dari setiap orang yang kuat, setiap orang yang berani dan percaya bahwa Engkau akan pernyataan-Mu di tahun 2024. Setiap orang yang percaya mengatakan amen. Amen, amen. Oke, silakan duduk, Bapak Saudara. Terima kasih itu musik. Shalom. Belum semangat. Shalom. Oke. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Evangelisation Kelapa Gading, Jakarta. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amin. Kita sebagai wujud kita menghormati Tuhan, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita akan buka di Matius 2 ayat 11. Saya bacakan aja, ada di screen, kita bisa baca bersama. Saya bacakan saja. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Di sini ini orang Majus dari timur, dan mereka waktu lihat Yesus, ketemu bayi Yesus, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya. Mereka membuka apa yang barang bawaan, ini dalam terjemahan barang bawaan yang berharga, barang bawaan berharga mereka kasih itu emas, kemenyan, dan mur. Nah, Bapak Saudara, saya mengajak kita memberi seperti orang Majus dari timur ini. Kita mempersembahkan kepada Yesus, kepada Tuhan, dari apa yang kita ada. Oke? Amin. Di depan telah sedia kotak persembahan bagi Bapak Saudara yang mau memberi, yang membawa tunai, bisa memberikan lewat
pakai amplop dan dimasukkan ke kotak persembahan. Juga yang memberikan secara scan, bisa scan barcode di belakang kursi Bapak Ibu Saudara. Dan di screen juga ada, atau juga transfer bisa di rekening BCA, di perpuluhan persembahan ataupun juga rekening gedung. Oke, silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyampaikan pengumuman yang penting. Bagaimana kita memulai tahun, kita akan mengawali tahun dengan doa dan puasa. Amin. Kita setiap tahun dan juga pertengahan tahun kita akan melaksanakan doa dan puasa. Dan tahun 2024 ini temanya adalah set apart, atau artinya dikhususkan. Gitu. Kita akan melaksanakan doa puasa itu pada tanggal 8 sampai 12 Januari. Jadi akan ada pertemuan doa dan juga ada firman juga di situ setiap hari 8 sampai 12. Ya, jadi ada di itu lewat Zoom, dan kita tutup tanggal 12 dengan di onsite di gereja ini ya. Di sini kita akan tutup tanggal 12 Januari. Nah, kita persiapkan hati kita untuk kita berpuasa ya, berdoa dan berpuasa. Dan sebagai panduan kita ada buku panduannya ya. Ini saya ada buku panduannya, set apart, dikhususkan. Oke, ini bahasa Indonesia, kita bisa beli di belakang atau di Pak Polce ya. Harganya 30.000. Ini sebagai panduan kita berdoa dan berpuasa di awal tahun 2024. Dan di sini ada ya semua firman Tuhan ada di sini, dan kita bisa mengikuti untuk kita sebagai panduan kita berpuasa selama awal tahun ini. Amin. Oke. Sekarang mari kita tepang tangan, kita berkati persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih buat tangan yang sudah memberi, terima kasih setiap hati yang sudah persembahkan yang terbaik, persembahkan apa yang ada pada kami. Kami mengucap syukur Bapa bahwa Engkau memberkati kami, dan kami berdoa biar persembahan ini bisa berguna buat pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja kami ini Tuhan. Kami percaya lewat persembahan ini akan banyak jiwa-jiwa baru, akan banyak orang yang dijangkau dan dipulihkan kehidupannya dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat persembahan ini. Kau berkati setiap apapun yang kami lakukan, apapun pekerjaan kami, usaha kami, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Oke. Firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Pastor Raswan Gautama. Oke. Terima kasih. Cek, thank you Pak Ivan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Gimana liburan saudara? Kemana aja liburan Natal pagi ini? Sebagian dari kita mungkin masih di luar kota, ada sebagian di Zoom ya, ikut lewat Zoom. Ya, salam untuk wali kota di kota saudara masing-masing yang di Zoom. Oke, coba lihat kiri kanan, katakan kamu luar biasa hari ini. Yang belum katakan Merry Christmas, bisa sekalian Merry Christmas to you. Minggu lalu kita ada di Gedung Granadi. Saya mau make sure hari ini nggak ada yang nyasar ke Granadi ya. Ada di sini semua hari ini. Oke, kita tanggal berapa ini saudara hari ini? 31 saudara. Nggak kerasa ya? 31 Desember. Ini kita sudah di penghujung tahun 2023. Ya, coba saya lihat ke sini dulu, nggak kelihatan ada Pak Beni semua. Terhalang tembok. Kita ada di hari terakhir 2023. Ya, minggu ini kami
setelah Christmas kami liburan ke Bandung, ya, hanya sehari aja, sekeluarga, ya. Jadi menikmati bersama dengan keluarga. Saya percaya saudara juga punya waktu yang indah bersama dengan keluarga. Amin. Nah, hari ini kita pesan akhir tahun pada hari ini saya beri judul, saya cari itu, saya ketinggalan di situ, ada clicker. Oh, sorry. Thank you. Hari ini kita beri judul mengingat kebaikan Tuhan. Pesan akhir tahun pada hari ini mengingat kebaikan Tuhan. Masalah manusia yang paling utama, ya, bukan paling utama, sorry. Salah satu masalah manusia itu, manusia punya masalah di daya ingat, saudara. Yaitu 4 huruf ini masalah manusia yang jadi momok, ya. Masalah 4 huruf ini. Apa itu, saudara, 4 huruf ini? LUPA, ya, yaitu apa? Lupa, ya, lupa. Kemarin saya keluar bersama dengan Sharon, sudah di mobil, sudah jalan nih. Pas udah mau jalan, ada yang saya lupa, saudara. Tas saya, dompet saya semua ketinggalan, ya. Jadi saya balik lagi, ambil ke dalam, saya ambil, balik lagi ke mobil. Pas mau naik mobil, ternyata itu mobilnya kok bergerak gitu ya. Kok mobilnya bergerak? Waktu saya mau masuk ke mobil, mobilnya bergerak. Terus makin cepat mobilnya bergerak, saya baru buka pintu, belum masuk ke dalam, kok mobilnya bisa jalan ini ya, bingung. Mobilnya jalan sendiri, gitu. Pas udah agak banyak dia jalan, saya teriak, Sharon, rem tangan. Terus Sharon juga di sebelah kiri kebingungan juga, mana rem tangan ya gitu kan. Dia bingung, biasa mungkin di sebelah kanan, dia duduk sebelah kiri, ya dia cari-cari rem tangan di sebelah kiri, nggak ketemu gitu kan. Jadi saya loncat masuk ke dalam mobil, ya. Saya injek rem di kaki dan saya tarik rem di tangan, ternyata persnelingnya itu masuk ke D, saudara. Jadi mobilnya jalan. Gitu ya. Jadi lupa, ya. Ya, ternyata lupa bukan cuma faktor U, saudara. Ya. Ternyata semua faktor itu bisa menyebabkan kita lupa. Nah, jadi hari ini kita beri judul mengingat kebaikan Tuhan. Siapkan catatan Bapak Ibu Saudara, siapkan hati, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita mau baca sama-sama dari Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, agak banyak ayatnya. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita membiasakan diri membaca firman bersama-sama. Nah, karena ini ayatnya banyak, kita akan bagi yang kita baca dari ayat 1. Nah, ini saya sediakannya, ayat kedua, satunya saya tidak muncul. Atau kita bacakan dari ayat 2 saja. Yang pria, kita baca bersama-sama ayat yang kedua. Yang wanita, ibu-ibu, bisa baca ayat yang ganjil, ya, pria yang genap. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Pakaianmu tidak menjadi usang di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Engkau harus berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan dengan takut akan Dia. Suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pokok anggur, pohon ara, dan pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madu.
engkau akan makan dan kenyang, serta memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Mari kita berdoa. Kami dedikasikan waktu ini ya Bapa, di dalam pimpinan Roh Kudus, untuk pemberitaan firman ini menjadi efektif, mengubahkan kehidupan kami, perspektif kami, untuk kami menjadi serupa dengan firman-Mu, serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ulangan 8 ayat pertama mengatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, kitab Ulangan ini adalah kumpulan tulisan ya dari Nabi Musa. Kalau kita baca ini adalah pengulangan dari perintah sebelumnya. Imamat bilangan, ini diulang lagi, peringatan, diingatkan lagi kepada bangsa Israel. Ya, hari ini kita bicara mengingat kebaikan Tuhan. Nanti minggu depan ini akan bersambung, saudara. Minggu depan di tahun baru, di awal tahun baru, nanti saya beri judul kunci menuju keberhasilan. Jadi saudara harus ikut juga minggu depan, perhatikan, akan bersambung ke minggu depan. Pesan Tuhan apa untuk memasuki tahun yang baru? Nah, kita hari ini apa pesan Tuhan untuk kita menutup tahun 2023 ini? Diawali dengan ingat, ayat kedua. Ingat akan seluruh perjalanan. Ini bicara mengenai perjalanan, ya. Ada lagunya, perjalanan ini, ya. Nah, itu lagunya. Jadi Israel itu berjalan, saudara. Berapa tahun dia berjalan? Keluar dari Mesir mencapai Sungai Yordan 40 tahun. Saudara, saya cek pakai Google Map, ya. Saya lupa namanya apa ya, di Mesir itu. Dari pusat kerajaan Firaun, kok saya jadi lupa namanya. Lalu menuju ke Sungai Yordan, jalan kaki, saudara, jalan kaki. Pakai Google Map kalau dicek sekarang, mungkin jalannya udah lebih bagus. Kalau jalan kaki itu 8 hari, saudara. Ya, dari Mesir, selatannya Kairo, saya lupa namanya jadi. Menuju ke Sungai Yordan, itu 8 hari. Oke lah, itu jalan sekarang 8 hari. Katakanlah ribuan tahun yang lalu, jalannya belum bagus. Kali 2 aja, 16 hari, mungkin paling lama 30 hari, harusnya udah nyampe. Harusnya udah nyampe. Tapi di sini firman Tuhan bilang, ingatlah perjalananmu selama di padang gurun selama 40 tahun. Apa masalahnya? Sama-sama jalan kaki. Seharusnya bisa langsung nyampe ke Sungai Yordan. Tetapi ada maksud Tuhan. 40 tahun bangsa Israel melewati. Jadi rupanya firman Tuhan kepada Musa ini untuk disampaikan kepada Israel. Israel disuruh mengingat lagi 40 tahun. Ya, kita aja mungkin udah lupa 40 tahun yang lalu saya ada di mana gitu, kita lupa, ya. Makanya Tuhan bilang, ingat selama 40 tahun, ingat lagi bagaimana engkau melewati, berjalan selama 40 tahun itu. Nah, apa yang bangsa Israel harus ingat? Apa yang mereka harus ingat? Mari kita lihat. Yang pertama, ya, kita mau lihat pelajaran dari bangsa Israel. Ya, apa yang Tuhan katakan di Ulangan 8 ini. Yang pertama, kegagalan. Nah, apa yang kita belajar mengenai kegagalan Israel? Kegagalan Israel ini, yang kita belajar adalah Tuhan mendidik bangsa Israel. Jadi kegagalan Israel yang harusnya bisa berjalan mencapai tujuan, tapi Israel ternyata berdiam, lalu berjalan lagi, berdiam, berjalan lagi, dan berputar lagi, dan berjalan lagi, dan berdiam, berkemah lagi, dan terus seperti itu selama 40 tahun. Bukankah itu sebuah penderitaan dan kegagalan yang mereka lakukan? Penderitaan, kesukaran yang mereka alami. Dan pelajaran yang kita belajar adalah kegagalan itu untuk mendidik bangsa Israel. Dan berarti perjalanan kita ini untuk mendidik kita. Mari kita lihat ayat ke-3. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, dan yang tidak kau kenal, dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu.
Ya, ini ayat ketiga. Supaya engkau mengetahui bahwa hidup manusia bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi yang pertama, yang bangsa Israel lewati, perjalanan yang ia lalui sepanjang 40 tahun ini adalah untuk mendidik mereka. Adalah untuk mereka tahu, untuk bangsa Israel tahu bahwa Tuhan mengajar mereka, Tuhan mendidik mereka. Supaya bangsa Israel tahu apakah mereka setia kepada Tuhan atau tidak. Tuhan membiarkan mereka lapar supaya mereka tahu apakah mereka ini setia bergantung kepada Tuhan atau tidak. Kok tega Tuhan membiarkan bangsa Israel lapar? Tuhan kok yang suruh mereka keluar dari Mesir? Ya, Tuhan izinkan itu terjadi untuk testing, untuk mengetahui di ayat selanjutnya, di ayat 5. Supaya engkau insaf, engkau harus insaf bahwa Tuhan Allahmu mendidik engkau seperti seorang mendidik anaknya. Nah, dalam terjemahan ESV, saudara perhatikan ini, digunakan kata-kata disiplin. Jadi perjalanan selama 40 tahun ini untuk mendisiplin Israel. Dalam terjemahan Alkitab TB1 ya, yang tadi kita baca ini TB2, mendidik, ini TB2. Dalam TB1 dipakai kata-kata mengajari. Ya, bahkan di dalam terjemahan New King James Version digunakan kata-kata chasten, ya menghajar, itu lebih keras kata-katanya. Jadi tujuan Tuhan 40 tahun itu untuk mendidik bangsa Israel. Jadi saudara, pesan apa yang kita mau belajar pada akhir tahun ini? Perjalanan kita sepanjang tahun 2023 ini. Kesulitan yang kita alami sepanjang ini, tahun ini. Kegagalan mungkin yang kita hadapi dalam tahun ini. Tadi Pak Ivan sudah berdoa untuk kita tetap kuat dan mengucap syukur. Ya, memang kita mungkin mengalami kegagalan. Doa yang belum terjawab. Harapan yang belum terpenuhi di tahun 2023 ini. Ada maksud Tuhan untuk mendidik kita. Untuk testing dalam bahasa Inggrisnya, untuk menguji hati kita, apakah kita terpaut pada Tuhan atau tidak, apakah hati kita setia melakukan perintah Tuhan atau tidak, untuk merendahkan hati kita. Jadi semua kegagalan yang kita alami ada tujuan dan maksud Tuhan untuk mendidik saudara dan saya, untuk mendidik kita menjadi serupa dengan Kristus. Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab meskipun 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah saudara, Tuhan izinkan Israel mengalami kegagalan. Tuhan izinkan Israel berputar-putar selama 40 tahun. Tuhan mungkin izinkan juga hidup kita. Kok kayaknya saya putar-putar terus, masalahnya ini lagi, sepanjang tahun ini terjadi begini lagi, enggak keluar-keluar dari masalah. Tuhan izinkan. Bahkan di Amsal dikatakan bahwa orang benar itu jatuh 7 kali, tapi ia bangkit lagi, bangun lagi. Tuhan izinkan kita jatuh. Mungkin tahun ini tahun kejatuhan kita. Mungkin tahun ini kita gagal. Mungkin tahun ini kita sakit hati. Disakiti oleh orang yang paling kita sayangi. Disakiti oleh orang yang paling kita hormati, yang kita respect. Disakiti oleh orang yang terdekat dengan kita. Kita mengalami masalah tahun ini. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Sesuai dengan Amsal yang dikatakan, walaupun kita jatuh, kita bangun lagi. Kita jatuh lagi, kita bangun lagi. Tapi orang fasik roboh dia dalam bencana. Nah saudara, kuncinya ini. Apa yang bisa membuat, apa yang bisa buat orang benar ini bangun lagi? Apa yang bisa bikin mereka bangkit lagi? Yang bisa bikin mereka bangkit lagi, karena mereka tahu arah. Karena mereka tahu goal mereka. Karena mereka tahu tujuan hidup mereka. Karena mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Siapakah mereka? Kita, saudara, orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu kemana kita pergi. Kita tahu arah dan tujuan kita. Kita tahu goal kita, kita mau kemana. Oleh karena itu kita bisa bangkit lagi. Seorang atlet kalau dia jatuh, dia tahu dia harus bangkit lagi. Karena ada goal, ada tujuan finish yang harus dia capai. Sehingga dia bangkit lagi. Nah saudara, kalau engkau jatuh, kalau engkau gagal tahun 2023 ini, ada pengharapan di dalam Yesus.
Ada goal, yaitu Tuhan Yesus, itu tujuan kita. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Bangkit lagi. Kalau engkau jatuh tahun ini, bangun lagi. Karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Ada Yesus yang memikul, menggendong kita untuk mencapai kepada tujuan kita. Amin. Yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari kejadian peristiwa Israel ini? Ingat, di ayat kedua, mengingat kebaikan Tuhan di tahun 2023. Apa buktinya? Apa bukti kebaikan Tuhan selama 40 tahun itu? Di dalam kegagalan, di dalam kejatuhan, di dalam kesukaran yang Israel alami, kok enggak tercapai juga jawaban doanya? Jadi gini maksud saya, saudara. Ini kan doa yang sebenarnya janji yang mudah saja gitu loh buat Israel. Dari Mesir ke tanah Kanan itu gampang banget, 8 hari nyampe gitu. Tapi kok itu begitu susah mencapai janji itu, kok susah banget gitu. Mesti 40 tahun pencapaiannya. Apakah Tuhan gak ada bersama dengan mereka? Jawabannya adalah Tuhan ada bersama dengan mereka. Selama 40 tahun itu Tuhan ada bersama dengan mereka. Apa buktinya? Tuhan kasih tahu buktinya. Pakaianmu tidak menjadi usang. Saudara, siapa yang masih simpen baju saudara 40 tahun yang lalu di lemari saudara? Mungkin ada ya baju yang wisuda gitu ya, toga. Mungkin punya saya juga udah hilang toga saya. Itu belum sampai 40 tahun saudara. Ada yang masih punya simpan sepatu saudara, kaos kaki saudara 40 tahun yang lalu. Mungkin gak ada, ya sudah di tempat sampah. Tapi bangsa Israel selama 40 tahun bajunya tuh tidak menjadi usang di tubuhnya, dipakai terus. Ya mungkin nggak di laundry, nggak dicuci. Ya bau nggak tuh? Nggak, ternyata mungkin nggak bau ya, karena Tuhan pelihara. Dan kakimu, perhatikan kaki saudara masing-masing. Ya, kaki saudara, kaki bangsa Israel tidak menjadi bengkak. Kemarin di Bandung, kaki saya bengkak, saudara. Kejeduk keran di batap, ya. Jadi saya nggak bisa jalan sebelah kanan, bengkak. Ya, baru perjalanan 1 hari ke Bandung aja udah bengkak, saudara. Ini bangsa Israel 40 tahun, nggak ada yang bengkak kakinya. Sepatu model apa yang dia pakai? Coba cari tahu yang ahli sejarah di sini. Nggak tahu juga saya sepatu apa yang dia pakai. Ya. Kemarin makan sama Stella, ya Stella ada di sini nggak ada. Ya. Cerita, dia ikut maraton di Singapura, ikut maraton. Belum hari H maraton, ya maratonnya hari di besoknya, ada dia nyampe sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya sebelum maraton dia jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana. Malamnya selesai jalan-jalan di Singapura, kakinya lecet-lecet, bengkak-bengkak. Terus dia bilang, gimana gua mau lari besok ini mau maraton, belum maraton aja kakinya udah bengkak gitu, udah lecet-lecet. Jadi dia ikuti saja maratonnya, kakinya tambah lecet, tambah bengkak. Ya, itu baru 2 hari di Singapura, saudara. Kaki udah lecet dan bengkak. Ini 40 tahun. 40 tahun berjalan kaki di padang gurun, kakinya tidak lecet dan tidak bengkak. Bukankah itu suatu bukti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel? Itulah kebaikan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tetap menyertai. Dalam Tuhan mendidik, dalam Tuhan merestui, mengizinkan bangsa Israel berputar-putar, Tuhan tetap ada di situ juga, menyertai bangsa Israel. Kok Tuhan tega membiarkan Israel menderita? Karena ada maksud Tuhan tadi. Tuhan mau mendidik, Tuhan mau merendahkan hati bangsa Israel. Tuhan mau hati bangsa Israel terpaut kepada Dia dan setia dan meninggalkan setiap kesombongannya. Selalu ada kebaikan Tuhan dan ada anugerah Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sepanjang 2023 ini, saudara, saya mengajak saudara, mari hari ini sampai malam nanti, jangan hanya sekedar pesta. Ya, thank you, Maura. Maura, sorry, Merari. Jadi sampai nanti malam, ya, sampai nanti malam, apa yang saudara perlu lakukan? Ingat, bikin daftar ingatan bersama keluarga, ya, suami istri.
ambil waktu nanti malam. Berdoa bersama-sama. Mengucap syukur. Putar lagu yang tadi. Ku bersyukur Tuhan. Ya, kalau perlu undang Meske ke rumah saudara biar dia nyanyi di rumah saudara. Ya. Keliling Meske nanti di rumah-rumah ya, keliling nanti. Nyanyikan saudara ucapan syukur kepada Tuhan malam ini dan ingat kebaikan Tuhan. Nanti malam, hari ini, tulis semua apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2023 ini. Amin saudara. Yes, memang mungkin banyak kesulitan yang kita alami. Ribut suami istri, masalah di kantor, masalah di bisnis, segala macam problem 2023, goal yang tidak tercapai. Ada juga, saya juga mengalami apa yang kita harapkan ini nggak tercapai tahun ini. Tapi mari kita ingat, pakaianmu tidak menjadi usang, kakimu tidak menjadi bengkak. Amin saudara. Yang terakhir, ketiga, janji Tuhan selalu penuh harapan, penuh pengharapan. Ayat ke-7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan sumber air yang mengalir di lembah dan gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pokok anggur, pohon ara dan pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madu. Dan semua sampai ayat ke-10 ini. Ada 4 ayat bahkan di sini. Lebih banyak janjinya di ayat ini, ya kan, daripada kesukarannya tadi yang dicatat. Janji Tuhan begitu indah kepada bangsa Israel. Nah, saudara perhatikan ini. Ini saudara perlu perhatikan. Di mana ini ditulis? Siapa yang tulis ini? Musa. Di mana ditulisnya? Pasti ditulisnya sebelum masuk Yeriko, betul kan? Sebelum masuk tanah Kanaan. Ditulis kitab Ulangan ini oleh Musa. Musa menulis dengan keyakinan penuh, keyakinan teguh. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang baik. Tuhan katakan itu kepada Musa. Dan Musa katakan lagi kepada bangsa Israel. Dengan penuh keyakinan. Tuhan katakan, kamu akan masuk ke negeri yang baik. Negeri yang penuh dengan mata air. Negeri yang penuh dengan emas, permata, pohon delima, pohon ara, pohon zaitun, madu, dan segalanya berlimpah-limpah. Kalau kita dengar sekarangnya itu enak saudara. Kenapa? Kita udah tahu ending ceritanya ini. Ini maksud saya. Kalau dulu Musa yang dengar ini atau bangsa Israel yang dengar ini, nggak ada gambaran, nggak ada clue bagaimana itu negeri yang bagaimana yang dimaksud itu nggak tahu karena mereka belum ada di situ, belum ada di situ. Tapi ini janji, ya kan? Ini janji dan Israel belum mengalami ini. Tapi apa yang bangsa Israel responi terhadap janji ini? Mereka percaya dan mereka berharap kepada janji ini. Dan Tuhan betul membuktikan di Yosua 21 ayat 45. Ini dia pembuktian Tuhan. Segala yang indah, segala janji yang indah tadi ini, ayat ke-7 sampai 10, ya kan? Dikatakan itu segala janji. Artinya semua yang Tuhan janjikan. Di terjemahan TB1 dikatakan segala yang baik yang Tuhan janjikan. Perhatikan ini. Yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang gugur. Wow. Jadi dari ayat 7 tadi. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Negeri yang penuh sungai, mata air, sumber air mengalir dari lembah dan gunung. Suatu negeri dengan gandum, jelai. Semuanya ini tergenapi. Jelainya ada. Gandumnya ada, airnya ada, pohon delimanya ada, pohon aranya ada, anggurnya ada, madunya ada, semuanya ada. Sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Amin saudara. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan sanggup menepati janjinya. Dari terhadap janji Tuhan, tidak ada yang gugur. Pengharapan kepada janji Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Amin saudara. Semua Tuhan tepati
sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Nah, tapi waktu di sini mereka belum mengalami kan. Mereka belum masuk di situ. Mereka baru terima janjinya dan mereka berharap kepada janji Tuhan itu. Mereka terus berharap kepada janji Tuhan ini. Dan ini yang amazing, saudara. Saya tanya kepada saudara nih, perhatikan ini. Apakah Musa masuk ke tanah Kanaan? Coba ini kuis berhadiah nih saudara, ini ada hadiahnya. Apakah Musa masuk ke tanah Kanaan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Apakah Musa waktu dengar janji ini terus Musa putus harapan, putus asa dan hilang harapan? Udahlah Tuhan, gue juga gak akan masuk ke tanah perjanjian. Lalu Musa masuk ke kamar tidur, udah bobo aja tidur lah, gue juga gak akan masuk. No! Musa terus bangkit berdiri dan dengan penuh pengharapan, walaupun saya gak masuk, generasi setelah saya akan masuk ke tanah Kanaan. Saya mempersiapkan untuk next generation masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Musa terus berharap kepada janji Tuhan. Amin saudara. Karena dari semua yang Tuhan janjikan, dia percaya Tuhan akan menggenapinya. Dikatakan semuanya terpenuhi. Apa janji Tuhan kepada saudara? Mungkin tahun ini belum dijawab. Mungkin tahun ini belum terjawab. Suami saya nggak berubah-ubah, Pastor Raswan. Dia begitu lagi, begitu lagi. Kalau Tuhan sudah janji, percaya. Kalau tahun 2023 ini belum tergenapi, masih ada 2024 kan? Masih ada tahun depan kan? Masih ada besok kan? Masih ada minggu depan. Tuhan sanggup. Musa bisa aja bilang gini, mana Tuhan? 40 tahun Tuhan, nggak ada apa-apa. Saya cek, kalau dulu Musa ada Google Map, Musa akan cek juga Google Map. Oh ini 8 hari Tuhan. Kok kita 40 tahun Tuhan? Bisa nggak Musa bilang gitu? Bisa. Tapi Musa nggak ngomong begitu. Musa tetap berharap kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut. Berjalan terus. Berharap kepada janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan, saudara, penuh kepastian. Dan dia yang berjanji, dia menggaransi akan menggenapinya. Tahun ini belum tercapai. Masih ada tahun depan. Katakan bersama saya, masih ada tahun depan. Iya kan? Belum kiamat kan hari ini kan? Masih ada tahun depan. Kita nggak tahu juga kalau kiamat nanti malam kan, kita nggak tahu. Masih ada tahun depan. 2024. Apa yang belum tergenapi dalam hidup saudara? Masih ada pengharapan tahun depan. Amin saudara. Kenyataannya bagi bangsa Israel, waktu kitab Ulangan ini, waktu disampaikan ini, kenyataannya mereka belum masuk. Kenyataannya pohon delimanya belum ada. Kenyataannya pohon aranya belum ada. Kenyataannya pohon zaitunnya belum ada. Tapi terhadap janji Tuhan, mereka tetap berharap bahwa Tuhan sanggup memenuhinya. Dalam perjalanan hidup kita, saudara, belum selesai hari ini. Hidup saudara belum selesai hari ini. Katakan sebelah kiri kanan, hidup kamu belum selesai hari ini. Belum selesai hari ini. Masih ada besok. Masih ada hari esok. Tuhan sanggup bekerja di hari esok. Tuhan sanggup bekerja hari ini, dan Tuhan juga pasti bekerja hari esok saudara. Amin saudara. Masih ada 2024. Masih ada pengharapan akan hari esok di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan pasti menepati janjinya kepada saudara. Amin saudara. Saya tutup dengan satu cerita ini. Ya. Ini ada cerita seorang penulis terkenal. Suatu hari dia duduk di meja kerjanya, di ruang kerjanya dia. Dan dia mengambil pena. Ini seorang penulis ini, dia mengambil pena. Dan dia mulai menulis. Nah tulisannya begini. Tahun ini. Jadi by the way, dia nulis ini di tanggal 31 Desember 2023. Katakanlah begitu ya. Di akhir tahun dia menulis ini. Jadi dia tulis begini. Sebagai renungan dia di akhir tahun dia tulis. Tahun ini. Tahun 2023. Saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang rumah sakit. Kemudian dia lanjutkan, di tahun yang sama, saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun. Keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya senangi, saya sayangi.
Saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Lalu dia lanjutkan, di tahun ini juga, saya ditinggalkan ayah tercinta, meninggal ayahnya. Kemudian masih di tahun yang sama, anak saya gagal ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel akibat kerusakan mobil adalah puncak kesialan saya di tahun ini. Di bagian akhir dia tulis begini, sungguh tahun yang sangat buruk buat saya. Selesai dia menulis. Kemudian selesai dia menulis, istrinya datang. Istrinya datang masuk ke ruangan. Lalu dia baca tulisan suaminya. Saat dia baca tulisan suaminya, selesai, lalu dia keluar ruangan. Dan dia keluar ruangan, kemudian 15 menit kemudian istrinya masuk lagi ke ruangan suaminya. Dan dia bacakan tulisan dia kepada suaminya. Inilah tulisannya. Tahun ini, jadi ini refleksi sang istrinya ya. Tadi suami, ini sekarang istri. Tahun ini, akhirnya suami saya berhasil menyingkirkan kantong empedunya yang selama bertahun-tahun membuat perutnya sakit. Saya bersyukur. Berikutnya, di tahun ini juga saya bersyukur suami saya bisa pensiun dengan kondisi sehat dan bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan, dia sudah diberi kesempatan berkarya dengan berpenghasilan yang baik selama 35 tahun untuk menghidupi keluarga kami. Sekarang suami saya bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk menulis yang merupakan hobinya sejak dulu. Nah, pada tahun yang sama, mertua saya yang berusia 95 tahun tanpa sakit apa-apa telah kembali kepada Tuhan dengan damai dan bahagia. Saya bersyukur. Kemudian dia lanjutkan, dan masih di tahun yang sama pula, Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan tersebut. Tapi saya bersyukur anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Pada kalimat terakhir, sang istri menulis, tahun ini adalah tahun yang penuh berkat yang luar biasa dari Tuhan untuk keluarga kami. Dan kami lalui dengan penuh rasa takjub dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sang penulis setelah membaca itu tersenyum dan terharu dan dia menangis, mengalir air mata dan dia menangis dan dia berterima kasih kepada istrinya, mengingatkan dia perspektif yang berbeda. One story, two different perspective. Bagaimana dengan saudara menyikapi perjalanan hidup saudara selama tahun 2023. Ada tulisan dari Abraham Lincoln yang saya kutip. Dia menulis, we can complain because rose bushes have thorn, or rejoice because thorn bushes have roses. Kita dapat mengeluh, bersungut-sungut karena semak mawarnya itu memiliki duri, atau bersukacita karena semak duri memiliki mawar. Tergantung dari perspektif mana saudara melihat. Kalau lihat gambar ini, apakah kita mengeluh atau kita bersukacita? Amin saudara? Ya, silakan difoto dulu. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam segala hal. Apakah itu hal baik? Apakah itu hal buruk, saudara? Mengucap syukur bukan hanya pada saat doa dijawab. Wah, kamu doanya dijawab. Wah, Tuhan baik ya, doanya dijawab. Terus bagaimana kalau doanya nggak dijawab? Tuhan baik nggak?
Tuhan tetap baik, saudara. Tetap mengucap syukur. Karena dikatakan dalam segala hal. Apakah itu baik, apakah itu buruk. Tergantung kacamata saudara. Tergantung perspektif mana saudara melihat. Amin, saudara. Oleh karena itu, patutlah kita mengucap syukur. Amin, saudara. Mengakhiri 2023. Bagaimana sikap hati kita? Mari kita ingat perjalanan kita dari perspektif yang berbeda. Hari ini kita melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau ada kepahitan, duka, sakit hati sepanjang tahun 2023 ini yang saudara simpan, kegagalan, kebencian, perselisihan, pertengkaran, penderitaan, kesukaran yang saudara alami tahun 2023. Mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hal itu mungkin Tuhan izinkan terjadi untuk mendidik saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Amin, saudara. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Tidak ada satu hal pun dalam kehidupan kita yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua Tuhan izinkan. Mari kita pejamkan mata. Kita merenungkan firman ini. Jika janji Tuhan belum terjadi dalam hidup saudara di tahun ini, tetaplah mengucap syukur. Tetaplah mengucap syukur. Jika itu saudara, mari saya mengajak saudara untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan selalu pasti ada kebaikan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa pada pagi hari ini. Untuk setiap pribadi. Untuk kami dibawa masuk ke dalam hadirat-Mu pada siang hari ini. Untuk kami merubah perspektif kami. Dari bersungut-sungut menjadi bersuka cita. Dan mengucap syukur bahwa sepanjang perjalanan kami, pakaian kami tidak menjadi usang, kaki kami tidak menjadi bengkak, kami tidak mati kelaparan, karena Tuhan memberikan mana, roti kehidupan dalam hidup kami. Dan sekarang kami berharap kepada janji Tuhan yang pasti dan penuh pengharapan kepada kami, penuh pengharapan bagi kami, untuk kami menerima janji yang kekal itu, masuk ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada kami. Untuk itu kami tidak menjadi lemah dalam iman kami. Kami menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Untuk kami masuk tahun 2024 bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Aku berdoa bagi jemaat-Mu, kalau itu kami mengeluh, kalau jemaat ini mengeluh, bersungut-sungut, Tuhan ampuni kami semua Tuhan. Jemaat, bila itu engkau sepanjang tahun ini, masalah yang saudara hadapi, keluh kesah, sungut-sungut yang saudara lakukan, kesempatan yang baik, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Mari kita sama-sama datang dengan kerendahan hati, bersama-sama mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sepanjang 2023 ini kami sia-siakan dengan sungut-sungut. Kami sia-siakan dengan kami menyimpan kepahitan. Kami sia-siakan dengan kami membuang-buang waktu kami, membenci, melakukan dosa, dan apapun juga yang gelap dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menutup tahun ini dengan hati yang bersih di hadapan-Mu Tuhan. Jika itu saudara bisa taruh tanganmu di dadamu dan katakan komitmen saudara kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau menutup 2023 ini dengan hati nurani yang bersih Tuhan. Kami tidak mau bawa ke tahun 2024. Aku mau bersih di hadapan-Mu. Aku mau mengampuni. Kalau ada saudara yang menyimpan sakit hati, baik untuk hari ini saudara mengampuni. Saudara perlu mengampuni. Jangan bawa bagasi saudara, beban saudara ke tahun depan. Bersihkan hatimu.
Minta Tuhan sucikan dan bersihkan hati. Dengan apa? Saudara mengampuni. Ampuni mereka yang telah menyakiti saudara. Mungkin saudara juga kepahitan kepada Tuhan. Hari ini anugerah Tuhan cukup bagi saudara. Terimalah anugerah Tuhan. Tuhan mau ampuni saudara. Tuhan mau bersihkan hati saudara. Gak perlu dengan perbuatan baik. Tuhan mau terima saudara. Tuhan mau ampuni saudara. Tuhan mau bersihkan hatimu. Mari saudara kita ambil kesempatan ini. Jangan lewatkan kesempatan ini saudara. Saya percaya Roh Kudus datang dan dia berbicara di dalam hati saudara masing-masing. Dan juga yang di Zoom. Saya percaya Roh Kudus berbicara kepada engkau di rumahmu masing-masing. Roh Kudus katakan, "Come, datang kepada Tuhan dengan hati nurani yang bersih. Ampuni, ampuni, bersihkan hatimu." Tuhan, aku berdoa kalau kami sulit mengampuni, hari ini adalah tahun rahmat Tuhan. Hari ini adalah hari anugerah Tuhan berlaku dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa mengampuni. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa melewati, memasuki tahun yang baru dengan lembaran yang baru, dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Roh Kudus menjamah setiap hati kami menjadi tahir di hadapan Engkau, menjadi bersih di hadapan Engkau Tuhan. Mari kita bawa dengan ucapan syukur. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Naikkan syukur kita, syukur kepadamu Ku Tuhan. bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari saudara, saya akan bangkit berdiri. Saya merasakan ini. Bagi suami istri, satu keluarga, mari kita ambil kesempatan ini 1-2 menit untuk saudara saling mendoakan, untuk berdoa bersama-sama sebagai ucapan syukur saudara. Kita pakai waktu ini. Saya percaya hadirat Tuhan ada di sini dan doa saudara berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita saling mendoakan, saling memberkati. Kalau ada saudara yang menyimpan satu dengan yang lain, suami dengan istri, saudara menyimpan kesalahan atau kebencian atau dendam, ini kesempatan yang baik saudara saling mendoakan, saling mengampuni, saling memberkati satu dengan yang lain. Mari saudara kita pakai waktu ini sambil singer terus menyanyikan, kita saling mendoakan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat
bersyukur. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama, kita bangkit berdiri. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Yes Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau sebab Tuhan baik menyertai kami sepanjang tahun 2023. Tuhan selalu beserta dengan kami. Immanuel, Tuhan Allah beserta dengan kami. Untuk itu kami patut untuk kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita tutup dengan memuji Tuhan. Katakan, you are great. Amin. Yes. Come on, saudara. Say. Woo. Say. Come, let us exalt Him, the wonders of His love. Come now and bless His name. Draw near and give Him praise. The heavens declare His majesty. Come on, we declare, saudara. Say. And now we lift our voice and shout it out loud. For you are great and worthy of all the honor and the praise. Glorified, magnified, forevermore. For you are great and worthy of all the honor and the praise. Glorified, magnified, forevermore. Come on, say. Come, let us exalt Him. Kita nyalakan kasih Tuhan. Yes. Come now and bless His name. Draw near and give Him praise. The heavens declare His majesty. And now, come on. And now we lift our voice and shout it out loud. For you are great and worthy of all the honor and the praise. Glorified, magnified, forevermore. You are great. For you are great. Yeah. Worthy of all the honor and the praise. Glorified, magnified, forevermore. Teman saudara, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Hey. Woo. Hey. Kita bersyukur, kita excited. Besok sudah 2024 akan ada penyertaan Tuhan untuk kita semua. Woo. Say. I'm not ashamed to clap my hands.
jump and dance before you. I owe it all to you. Come on, saudara, we declare. Woo! Say, you are great, worthy of all the honor and the praise. Glorified, magnified, forevermore. For you are great, and worthy of all the honor and the praise. Glorified, magnified, forevermore. Mari jemaat, sama-sama kita katakan, you are great, worthy of all the honor and the glorified. Kami tinggikan Kau, Tuhan. You are great, worthy of all the honor and the praise. Glorified, magnified, forevermore. Glorified, magnified, forevermore. Let me say, glorified, magnified, forevermore. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan. Yes. Katakan bersama saya, masih ada hari esok. Katakan. Masih ada 2024. Bilang kiri kanan, masih ada tahun 2024. Masih ada harapan di dalam Yesus. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita tutup dalam doa berkat, nanti setelah ibadah ini kita ada makan-makan bersama-sama ya di tempat ini ya. Jadi jangan pulang dulu, mari kita bersekutu untuk kita memberi semangat satu dengan yang lain. Amin saudara. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa berkat. Berbahagialah setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah sepanjang umur hidup. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin. Amin. Amin.